CPN Siaran Bahasa Indonesia. Berita dan program kami dapat didengarkan melalui gelombang pendek, satelit, dan internet. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui jaringan KBR serta radio-radio FM lainnya pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara di jaringan El Simpa mulai pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang berada di Jepang, dengarkan siaran kami di saluran domestik MHK Radio 2 dari Senin hingga Jumat pukul 22.40 sampai dengan 22.50 waktu Jepang. Informasi selengkapnya di situs web kami mhk.jp Indonesia. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi dalam Sastra Jepang, program yang menghadirkan cerita-cerita pendek dari Jepang bersama Noviana Dewi dan Afra Rahman. Hari ini kami akan membawakan kisah berjudul Pemakaman Bertopeng. Penulis kisah ini, Hayashi Nyoji, lahir pada 1962. Ia terutama banyak menulis fiksi ilmiah dan mengetuai kumpulan penulis fantasi dan fiksi ilmiah Jepang dari 2018 hingga 2020. Inilah bagian pertama dari Pemakaman Bertopeng. Ponselku menyala menunjukkan notifikasi pesan. Bapak Kagawa Misaki, tenggat waktu untuk menyerahkan bukti vaksinasi dan paspor imunitas Anda sudah dekat. Untuk memastikan kelayakan kerja yang stabil di masa mendatang dan kewajiban sebagai warga sipil, Anda harus divaksin dan memperbarui status imunitas sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika kami tidak bisa memverifikasi pengajuan Anda sebelum tenggat waktu, Anda akan dikenakan penalti. Jika pelanggaran Anda dianggap disengaja dan dengan niat jahat, Anda bisa dijatuhi hukuman kriminal. Di bawah pesan itu tertera daftar fasilitas medis yang menyediakan vaksinasi di area tempat tinggalku, beserta daftar pilihan vaksin yang disarankan untuk kuambil. Dengan subsidi dari pemerintah daerah, vaksinnya gratis untuk orang-orang yang terdaftar sebagai penduduk. Selain penduduk, diharuskan membayar. Setelah menerima vaksin di fasilitas setempat, kita harus mengambil paspor imunitas yang hanya bisa diperoleh di fasilitas tertentu di wilayah tempat tinggal kita. Suntikan vaksin kali ini adalah untuk FIT38. Dengan kata lain, vaksin untuk penyakit viral tahun 2038. Dulunya nama yang diberikan untuk penyakit viral tertentu akan menunjukkan tipe virusnya. Misalnya COVID-19 untuk wabah penyakit virus corona tahun 2019. Tapi kemudian pandemi mulai terjadi tiap beberapa tahun. Sejak beberapa tahun lalu, bagian yang mengindikasikan tipe virusnya pun dihilangkan. Sekarang hanya digunakan istilah VID, singkatan dari virus disease atau penyakit virus, diikuti tahun wabahnya. Untuk kasus seperti tahun 2028 saat terjadi beberapa kali pandemi, penyebutannya menjadi FIT28A, FIT28B, dan seterusnya. Wabah virus dalam skala berbeda terjadi berkali-kali.